Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami menyambut saudara, senang bisa bersekutu dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita sungguh-sungguh beribadah pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur untuk keadaan kita. Saya bersyukur juga saudara dalam keadaan sehat, dan kita mengucap syukur Tuhan memberikan kita kesehatan, amin. Untuk itu saya terus mendorong dari mimbar ini kepada kita semua, untuk kita terus setia disiplin menjaga protokol kesehatan. Ya, sekarang ada 5M ya, sudah 5 ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, lalu menghindari kerumunan, apalagi terakhir saya lupa M yang kelima. Kita tidak makan bersama-sama di tempat umum ya, sementara kita setia untuk melakukan protokol ini, amin, untuk kesehatan kita semua. Baik, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan catatan dan Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian, belajar dari kehidupan Bapak rohani kita, ya, Bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Ya, sudah 3 minggu, hari ini minggu ketiga, kita belajar tentang kehidupan Abraham. Amin. Saya percaya ini akan banyak memberkati kita semua. Kehidupan Abraham yang akan menjadi contoh teladan bagaimana kita mengarungi kehidupan kita pada saat-saat ini, terutama di masa pandemi seperti ini. Ya, kita buka dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, biar ini yang menjadi kekuatan kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Pastor Joseph Chwandi, God failed in life ya. Ini masih dalam satu seri fail ya. Merah itu berarti kalau hasil dari ujian kita dapat F itu artinya fail ya, merah ya. Nah, inilah yang dialami oleh Abraham. Kegagalan demi kegagalan, kesalahan demi kesalahan yang ia lalui, ia lakukan. Bahkan kegagalan yang sifatnya merupakan kebodohan yang ia sudah lakukan. Demikianlah Abraham, manusia biasa sama seperti kita. Abraham mengalami juga apa yang kita juga alami, kegagalan demi kegagalan. Yang berikutnya, ya, minggu lalu Pastor Jo sudah ceritakan bagaimana Abraham memasuki tanah Kanaan, ya, lalu berjumpa dengan Melkisedek, dan Tuhan membawa kemenangan, membangkitkan imannya melawan raja-raja Kedorlaomer, raja-raja di tanah Kanaan. Ya, karena untuk menyelamatkan keponakannya Lot ya dari tawanan. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana tuntunan Tuhan kepada Abraham. Ya, sejauh ini Abraham telah diutus keluar dari Haran yang melanjutkan misi ayahnya Terah. Ia terus berjalan ke kanan, namun itulah di dalam perjalanan Abraham mengalami banyak tantangan, kegagalan, namun Tuhan membangkitkan terus iman Abraham. Nah, kali ini kita masuk kepada kisah selanjutnya setelah Abraham mengalahkan raja-raja Kanaan ini. Ya, setelah Abraham mengalami keberhasilan dalam kehidupannya, ia ada di tanah Kanaan. Ia sudah di tempat tujuan. Ya, sudah sampai nih. Perjalanannya di dalam janji Tuhan, tanah yang dijanjikan ini dia sudah sampai di tempat ini, bahkan kemenangan demi kemenangan ia sudah raih ya. Nah, namun ada ironi ya, ada kejadian yang ironi ya. Seharusnya sukacita dong, seharusnya happy, gembira, berhasil nih, tapi ada ironi ya. Makanya ini judul besarnya saya kasih judul God's Covenant ya. Namun subtitlenya kita akan belajar from fear to faith. Bagaimana Abraham melewati masa-masa ketakutannya sampai ia mengalami pembaharuan, pertumbuhan iman di dalam kehidupannya. Terobosan iman di dalam kehidupannya, from fear to faith. Nah, ini tulislah dalam catatan saudara. Bagaimana Abraham melalui dari ombang gelombang yang begitu besar, kekhawatiran, ketakutan, sampai kepada ketenangan hidup, damai sejahtera karena ada iman. Ya, setiap
kita, saudara dan saya, pasti pernah mengalami ketakutan. Nah, coba kita interaktif sedikit ya pagi ini. Saudara, jujur, siapa yang pernah mengalami ketakutan? Kasih reaction, jempol begini. Coba, siapa yang pernah mengalami ketakutan? Kasih reaction, jempol. Termasuk saya. Saya pernah mengalami ketakutan dalam hal kekurangan, ketakutan dalam bahaya, ya, ketakutan dalam menghadapi apapun juga ancaman. Terutama ya ketakutan yang paling besar yang saya alami sewaktu saya di atas pesawat, ya, waktu pesawatnya goncang dan turun sekian meter, ya, itu ketakutan yang tidak ada bandingannya, ya, tiada taranya gitu kan, ya, ya ada Tara di sini, halo Tara, ya, tidak ada taranya ya, nggak ada. Tara tuh artinya dua ya kan, ya Pak Fian ya, Tara artinya dua, nggak ada duanya, jadi Tara nih kamu cuma satu Tara, ya. By the way, nama Tara ini dari Nusantara, betul ya Pak Fian ya. Jadi tidak ada bandingannya ketakutan di atas pesawat itu, tapi ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, pesawat itu tenang kembali dan kita bisa tenang. Artinya begini, saya mau sampaikan ada ketakutan yang kita alami. Nah, sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa minggu terakhir angka terus naik, itu menyebabkan kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi gelisah. Bagaimana ini semuanya penuh, dunia ini penuh dengan ketakutan. Kota Jakarta apalagi mencekam dan penuh dengan ketakutan. Itu juga yang dialami oleh Abraham. Ironi, saudara. Abraham di dalam keberhasilannya, kemenangannya, ternyata ada ketakutan di dalam kehidupannya. Setelah berperang melawan raja-raja Kedorlaomer itu, Abraham merasa susah hati dan takut. Nah, ketakutan ini bermacam-macam pasti. Salah satunya mungkin karena Abraham merasa dia hanya berdua, harta kekayaannya begitu banyak, ya kepada siapa diwariskan, atau ketakutan bagaimana masa tuanya dia hidup sendiri, nggak ada yang rawat dia, nggak ada yang tolong dia, atau dia takut nanti dia semakin lemah, musuh-musuh menyerang dia, balas dendam dan lain sebagainya, atau mungkin ketakutan karena kegelisahan karena ada. By the way, Abraham juga menolak persembahan yang diberikan oleh Raja Sodom kepada Abraham ketika mengalami kemenangan. Raja Sodom Bera memberikan hadiah upeti kepada Abraham, bilang begini, ambil ini semua harta benda yang kamu jarah dari Kedorlaomer ini untuk Bapak Abraham. Tapi Abraham bilang, saya demi Tuhan saya tidak akan ambil harta benda ini. Jadi Abraham pun tidak tergiur oleh harta kekayaan karena dia juga sudah kaya. Abraham ini kaya raya, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang miskin. Dia ini begitu kaya, ternak, karyawan, bahkan Abraham juga punya pasukan tempur, ya bayangkan, bukan bodyguard lagi. Ya mungkin itu tim SWAT atau marinir atau Kopassus yang ada bersama-sama dengan Abraham yang berhasil mengalahkan 4 raja tanah Kanaan, Kedorlaomer dan sekutunya. Ya bahkan 5 raja Sodom Gomora ini tidak berhasil mengalahkan Kedorlaomer. Pasukannya Abraham, pasukan tempurnya Abraham ini berhasil mengejar musuh, mengalahkan musuh, bahkan menjarah semua barang jarahannya dengan 318 anggota pasukan tempur. Ya apa kalau di Indonesia mungkin ini tim Kopassus atau pasukan khusus anti teror atau pasukan tempur bahkan, ya, yang bisa menggempur raja-raja ini hanya dengan 318 orang itu. Bukankah itu suatu pasukan yang luar biasa yang Abraham punya, jaminan keamanan? Ya, kita di komplek rumah kita aja pelihara 2 satpam, 3 satpam aja itu membuat kita tenang kan, betul kan? Di setiap komplek rumah ada 1 security, 2 security supaya kita tenang. Rumahnya Abraham ini ada 318 pasukan tempur, ya, yang begitu hebat mengalahkan raja-raja. Namun ironinya, Abraham ada di dalam ketakutan. Abraham tetap ada di dalam ketakutan. From fear, dari keadaan takut, demikianlah saudara, kita, mungkin saudara pada pagi hari ini, seberapa hebat pun kita, seberapa kaya pun kita, seberapa perlindungan, pertahanan yang kita bikin, tetap bisa
ketakutan itu menyerang, masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, Allah meyakinkan Abram. Di dalam suatu penglihatan, by the way, ia masih disebut Abram waktu itu ya. Di dalam suatu penglihatan bahwa ia adalah perisai dan upah Abram. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Abram ini adalah janji-janji Allah. Janji Allah selalu berdiri di atas integritas karakter Tuhan yang begitu kuat, berintegritas, dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah gagal. Untuk itu Allah menampakkan diri kepada Abram di dalam Kejadian 15. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan. Jadi ini inisiatif Allah mendatangi Abram di saat-saat keadaan Abram gelisah, takut, dan susah hatinya. Kata Tuhan, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saya berikan salinan terjemahan lain. Dalam New King James Version mengatakan, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram. I am your shield. Ya, katakan bersama-sama saya. I am your shield. Kemudian apa? I am your exceedingly great reward. Tuhan katakan kepada Abram, Abram, jangan takut. Akulah perisaimu. Akulah your exceeding great reward. Exceedingly great reward. Dalam terjemahan NIV dikatakan, do not be afraid, Abram. I am your shield. Your very great reward. Bukan hanya reward biasa. A very great reward. Jadi Tuhan mau katakan kepada Abram, Abram, inilah aku. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abram sekali lagi. Setelah berapa kali penglihatan yang Tuhan berikan kepada Abram, kali ini di dalam keadaan ketakutan Abram, Tuhan hadir di situ. Tuhan mendatangi Abram, menghibur Abram dengan mengatakan, Abram, Abram anakku, I am your shield. I am your great, very great reward. Upahmu yang sangat besar itu. Yang pertama, I am your shield, perisaimu. Kecenderungan manusia di dalam menghadapi badai tantangan, kecenderungan kita mudah sekali untuk takut. Itu normal. Abraham pun mengalami, saudara. Tidak hanya saudara sendiri yang mengalami itu. Abraham juga mengalami ketakutan. Satu ironi besar. Ia pun takut. Ya, di dalam keberhasilannya, ia pun takut. Tuhan di situ mengatakan dalam keadaan itu, saya akan melindungi Anda, sayalah keamanan Anda. Anda mungkin dipanggil untuk, saudara mungkin dipanggil untuk melewati api, atau banjir besar, atau ancaman bahaya besar, tetapi Tuhan katakan, saya akan melindungi engkau dari semua bahaya dan kesulitan. Jadi saudara, Yesus sendiri menawarkan janjinya yang meredakan ketakutan kita. Seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah Abraham. Di dalam keadaannya, walaupun ia seorang kaya raya, ternaknya begitu banyak, lahan kepemilikannya begitu luas sekali. Bahkan Abraham tadi dikatakan punya pasukan yang gagah perkasa, 318 pasukan tempur yang luar biasa. Namun masih aja Abraham mengalami ketakutan. Pasukan, kekayaan tidak membuat rasa aman bagi Abraham. Tidak membuat Abraham rasa aman. Bahkan Abraham ditawarkan harta benda oleh Raja Sodom pun, itu pun tidak membuat rasa aman bagi Abraham. Ada yang kurang di dalam diri Abraham. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, semua yang dari dunia ini tidak akan bisa membuat kita rasa aman.
Apapun itu yang ada, tawaran dari dunia, tidak akan membuat kita rasa aman seperti yang Abraham alami. Karena hanya Tuhanlah rasa aman Abraham. Karena hanya Tuhanlah rasa aman kita. Jadi Tuhan itu adalah perisai. Tuhan adalah pelindung. Tuhan akan melindungi kita dari apa? Dari bahaya. Tuhan akan melindungi kita dari apa? Dari ancaman musuh. Tuhan akan melindungi kita dari apa? Dari ketakutan. Seperti perisai ini. Ya, saya ambil ilustrasi gambar perisai yang dipakai oleh Kapten Amerika. Ya, bahwa perisai ini sanggup untuk melindungi saudara ya. Perhatikan Kapten Amerika pun akan pakai perisai itu dari serangan-serangan musuh sehingga tidak akan kena kepada dirinya. Demikian face shield yang kita gunakan selama ini. Ini kan untuk menangkal setiap virus-virus masuk ke dalam diri kita. Betapa pentingnya perisai. Kita membutuhkan perisai itu untuk menghadang musuh, untuk menghadang setiap bahaya, untuk menghadang hukuman. Ya, perisai itulah yang menggantikan hukuman kita untuk menghadang dari serangan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tuhan katakan, akulah perisai saudara. Akulah perisaimu. Ya, untuk melindungi engkau. Amin, saudara. Yang berikutnya, Tuhan katakan, I am your very great reward. Abraham tadi baru saja menolak. Ya, persembahan dari Raja Sodom itu pasti besar sekali. Ya, besar sekali. Kekayaan yang diberikan oleh Raja Sodom, tapi Abraham menolak. Abraham tidak tergiur oleh kekayaan itu. Tapi mungkin dalam hati Abraham begini ya, mungkin ya. Kalau kita juga mungkin gini, Tuhan aku udah tolong nih raja-raja Kedorlaomer, Tuhan aku udah tolong semua raja-raja ini, aku sudah buat kebaikan, aku sudah selamatkan si Lot ini loh yang bikin trouble ini. Ini sudah aku selamatkan, bukan bikin trouble, maksudnya bikin semua keluarga repot untuk menyelamatkan si Lot ini, karena dia dibawa kepada menjadi tawanan. Tuhan aku sudah, bahkan aku sudah tidak tergiur dengan harta kekayaan ini. Mungkin Abraham berpikir gini, jadi apa bagianku Tuhan? Apa bagianku? Kira-kira mungkin Abraham punya pikiran begitu. Semua udah aku lewati, sudah aku ikuti apa maunya Tuhan. Tapi sekarang apa bagianku Tuhan? Mana jawaban doa? Mungkin saudara dan saya mengalami hal yang sama. Mungkin saudara kita mengalami hal yang sama. Begitu juga saya pernah mengalami hal yang sama. Tuhan saya sudah lakukan ini. Tuhan saya sudah lakukan itu. Tuhan saya sudah habis-habisan nih bagi engkau. Tapi mana jawaban doanya? Belum dijawab-jawab juga. Kenyataannya belum berubah. Saudara, ketika janji, ketika doa kita belum terjawab, bagaimana perasaan dan respon kita? Mungkin itulah, saya rasa itulah yang Abraham alami. Ada satu kerinduan, satu janji yang belum terpenuhi dalam kehidupan Abraham. Oleh karena itu Tuhan menghibur Abraham dengan mengatakan, Abraham, sesungguhnya hadiah terbesar buat kamu adalah aku sendiri. Demikianlah Tuhan katakan kepada Abraham. Bukan keturunannya, bukan juga harta kekayaan, bukan pasukanmu yang gagah perkasa itu, bukan keturunan itu, bukan lahan tanah itu, tetapi Abraham, akulah upahmu yang besar itu. Dengan kata lain, Tuhan mau sampaikan kepada Abraham, semuanya itu nothing, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku, Tuhan. Akulah upahmu. Saudara, mungkin Tuhan katakan ini kepada saudara pada pagi hari ini. Berhenti dari jerih payahmu. Tuhan mau katakan kepada saudara, Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan saudara. Amin. Dari semua jerih payah yang kau lakukan, Tuhanlah bagian kita yang selama-lamanya. Yang saudara butuhkan adalah Tuhan Yesus. Your great reward. Upahmu yang sangat besar. Yang sangat besar. A very, very great reward. Kalau saudara dapatkan Yesus, semuanya pasti kita akan alami bersama dengan Yesus. Semuanya akan baik-baik saja bersama dengan
Yesus. Amin. Nah, kita akan lanjut kemudian bagaimana respon Abraham. Di ayat kedua, mari kita lihat di ayat kedua. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku?" Perhatikan ya. Ya Tuhan Allah. Ini satu-satunya, atau mungkin ada beberapa catatan di Mazmur juga, di mana Alkitab saudara, kalau saudara perhatikan ya, Allah itu huruf besar semua. Nah, coba saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara. Di teks yang lain akan tertulis gini, Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar semua, Allahnya huruf kecil. Tapi yang ini, waktu Abraham bicara kepada Tuhan, Abraham mengatakan, ya Tuhan Allah. Kenapa berbeda? Ini ada sedikit, memang yang Abraham ucapkan itu berbeda dari yang lain. Di dalam teks aslinya Abraham mengatakan, Adonai Yahweh. Adonai Yahweh, makanya ini berbeda tulisannya. Kalau yang lain-lain tulisannya Yahweh Elohim. Ya, itu supaya saudara paham perbedaannya. Nah, Abraham ini mengucapkan Adonai Yahweh. Ya Tuhan Allah. Artinya, kalau seseorang Israel, seseorang Yahudi, bukan, waktu itu belum Yahudi ya. Abraham kan bukan Israel. Abraham ini leluhurnya. Tapi memanggil Adonai itu adalah panggilan yang akrab, ya, nama kepada Yahweh, kepada Allah. Panggilan penundukan diri, my Lord, ya, panggilan dekat, ya. Seperti kalau kita menyebut Bapak Jokowi gitu ya, panggilan dekat. Ya, kalau panggilan resminya di dalam berita negara selalu disebutnya Presiden Jokowi gitu ya. Kalau kita manggil Bapak Jokowi itu lebih akrab. Ya, demikianlah Abraham memiliki keakraban, keintiman, memanggil Allahnya Adonai Yahweh. Karena Abraham memang dekat dengan Bapa, dengan Yahweh. Apakah yang engkau berikan kepadaku? Namun sedemikian dekatnya, tetap Abraham punya masalah di dalam hatinya. Punya masalah dia di dalam hatinya. Dia bahkan bilang begini kepada Tuhan, berani-beraninya, karena saking dekatnya, dia bisa bilang, apa yang kau mau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal nih. Umurnya udah tua dan tidak punya anak pula. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah satu-satunya ini nih. Hamba yang setia ini namanya Eliezer nih, pegawai rumah tangga saya nih. Orang Damsyik itu. Kemudian ayat ketiga. Abraham melangkah lebih jauh lagi nih. Kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Mulai menuduh Yahweh, Allah. Kamu si Tuhan, engkau si Tuhan, nggak kasih aku keturunan. Maka ini nanti anaknya Eliezer ini nih. Atau si Eliezer inilah nanti akan menjadi ahli warisku. Saudara, Abraham mengalami satu keadaan yang genting, ketakutan, kegelisahan. Abraham mengalami tantangan yang berat. Usia semakin bertambah. Sekian lama janji-janji Tuhan tidak terpenuhi, belum dapat anak juga. Abraham mengalami depresi mungkin pada saat itu. Sampai dia punya ide, dia punya usul. Dia mau coba tolong Tuhan. Abraham mau coba kasih solusi buat Tuhan. Abraham mau coba kasih masukan, usulan, Tuhan begini aja. Ya, nanti Eliezer ini yang akan aku kasih warisan ini. Berarti Abraham ada di titik lemah, di titik mungkin dia sudah frustrasi, kayaknya Tuhan nggak kasih nih. Udah aku kasih aja ke Eliezer. Ya. Namun ayat 4, Tuhan menolak usul Abraham. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Sekali lagi, datanglah firman Tuhan. Kalau kita mungkin ya, pemikiran kita, Abraham merespon gini, kita marah. Marah sama Abraham. Kamu ini nggak percaya banget ya. Sudah dibilangin, dikasih janji nggak percaya-percaya. Saudara, saya pikir Tuhan marah kepada Abraham. Namun ayat 4 ini, Tuhan nggak marah loh. Tuhan nggak marah sama Abraham. Bahkan Tuhan tolong Abraham. Tuhan tolong Abraham. Dengan bagaimana cara tolongnya? Begini caranya. Abraham dibawa keluar, ayat kelima. Abraham dibawa keluar
ya dari saya masuk dulu ke respon Abraham. Ya, jadi saya sampaikan inilah respon Abraham ya. Takut ya ketika menghadapi hambatan itu, kemudian ia menuduh Tuhan. Kemudian ia membuat rencana sendiri. Jadi saya simpulkan ini ya, 3 respon Abraham pada awalnya. Ya, saudara, respon Abraham ini mungkin sama dengan respon kita. Amin. Takut, gelisah, bahkan blame, menyalahkan Tuhan. Bahkan berapa banyak kita yang mencoba membuat rencana kita sendiri. Ya, coba mau jadi Tuhan, mau tolong Tuhan. Nah, saya loncat ke ayat ke-6 untuk mempersingkat waktu. Sorry yang pegang slide, saya loncat saja ke ayat ke-5. Ya. Ayat ke-5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak, Ibu, Saudara, tadi sekali lagi, Allah, Tuhan, tidak marah kepada Abram. Tapi dia tolong Abram keluar, lihat ke langit, hitung bintang-bintang yang ada di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham keluar dari tendanya, dia melihat ke langit. Ya, begitu banyak bintang di langit. Yang Abraham sendiri coba hitung mungkin meleset hitungannya nggak bisa dihitung. Karena segitu banyaknya. Setelah Abraham melihat, setelah ia mendengar pernyataan Tuhan, ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Sekali lagi, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran kita akan diperhitungkan sebagai orang benar ketika kita percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat 6 ini tidak tertulis begini ya. Tidak tertulis begini. Lalu percayalah Abram kepada bintang-bintang itu. Ya. Di dalam Alkitab tidak tertulis begitu, bukan ya. Tetapi dikatakan lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Kan dia habis lihat bintang. Tuhan katakan begitulah nanti banyaknya keturunanmu. Tetapi Abraham tidak percaya kepada bintang-bintangnya itu. Yang Abraham percaya adalah siapa yang memberi janji. Itulah yang jadi pegangannya Abraham. Siapa yang menjanjikan. Lalu percayalah Abraham kepada sang pemberi janji. Yaitu Allah. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Apakah kita beriman kepada janji-janji itu atau beriman kepada sang pemberi janji? Kadang-kali kita salah paham. Saya beriman, saya punya rumah. Saya beriman, saya punya mobil mewah. Saya beriman, saya punya perusahaan besar. Saya beriman, omset saya sekian. Saya beriman. Berimannya kepada sesuatu yang bukan sang pemberi janji. Tetapi Abraham beriman kepada Allah, sang pemberi janji. Karena Allah lah your great reward yang sesungguhnya. Itulah janji yang sesungguhnya. Tuhan memberikan janji keturunan yang banyak kepada Abraham. Tuhan memberikan janji engkau akan jadi bangsa yang besar, bapa dari bangsa besar. Tuhan memberikan janji kepada Abraham memiliki seluruh tanah perjanjian, tanah lahan ini dari mulai pesisir pantai barat sampai dengan pesisir sungai Efrat. Sekian luasnya wilayah Israel, Syria sampai ke Irak bahkan saat ini. Tapi Tuhan katakan, yang menjadi upahmu itu adalah aku sebenarnya. Tuhan katakan begitu kepada Abraham. Maka percayalah Abraham kepada Allah, sang pemberi janji itu. Amin. Apa yang Paulus katakan terakhir kepada mengenai Abraham ini di Roma 4 ayat 18 sampai 24.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap. Keadaannya tidak memungkinkan. Bahkan respon Abraham pun kacau waktu itu. Tapi Tuhan menolong Abraham dengan memberikan penglihatan bintang-bintang itu dan meneguhkan kembali janjinya. Maka Abraham berharap juga dan percaya kepada Allah atas janji-janjinya itu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Wajar kalau Abraham ini takut, gelisah, dan lemah. Tapi imannya terhadap Allah tidak menjadi lemah. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, telah mandul, tapi imannya tidak menjadi lemah. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan Abraham memuliakan Allah. Dari awalnya, ia mengalami fear, takut, menuduh, kecewa, malu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ia berjumpa dengan Allah dalam sebuah penglihatan, ia melihat bintang-bintang. Dan di situ Tuhan bangkitkan kepercayaan imannya. Maka Abraham merespon dengan percaya, tidak bimbang, merespon dengan memuliakan Allah. From fear to faith. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Setelah perjumpaan ilahi Abraham dengan Tuhan, ia semakin yakin dan semakin kuat bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. From fear to faith kepada Allah. Karena percaya Allah sanggup untuk melakukannya. Allah sanggup untuk melakukannya. Menggenapi janjinya. Mulai ia timbul keyakinan, kepercayaan kepada Allah bahwa ia sanggup. Karena hal itu, karena keyakinannya itu, karena itulah Allah memperhitungkan Abraham sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, kabar gembiranya untuk kita semua adalah kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya bukan hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita juga. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Dia, kepada Allah, Yahweh, Elohim. Kepada Allah Bapa dan kepada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus itulah yang membenarkan kita. Di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam kegelisahan, di dalam kegalauan Abraham, di dalam keputusasaannya, dan kegagalan-kegagalan yang ia alami. Abraham manusia biasa, sama seperti kita. Disitulah Tuhan peduli sama Abraham, dan Tuhan tolong Abraham. Tuhan tidak hakimi Abraham. Dari 2 minggu lalu kita dengar khotbah Pastor Yaya bagaimana Abraham mengalami kegagalan, kebodohan. Tuhan tolong Abraham. Pastor Joe minggu lalu menyampaikan Abraham pun pernah melakukan kebodohan, salah dalam perjalanan. Tuhan menolong Abraham di situ. Dan kali ini Abraham jatuh di dalam ketakutan, kegelisahan, ketidakpercayaan. Tuhan pun datang menolong Abraham. Saudara, betapa sabarnya Tuhan kita. Dulu, waktu di sekolah minggu, saya pikir Abraham Bapak yang hebat, yang luar biasa. Tetapi, setelah kita pelajari, ternyata Abraham pun banyak melakukan kesalahan. Abraham pun mempunyai kelemahan, sama seperti saudara dan saya. Tidak ada orang hebat di ruangan ini. Yang hebat adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan peduli pada saudara. Bagaimana Abraham mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Abraham. Sebagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Demikianlah Tuhan akan melakukannya kepada saudara dan saya. Ada amin. Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan tadi dalam Yohanes 16 ayat 33.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudara, mungkin kita mengalami penganiayaan. Penganiayaan dari apa? Dari pandemi ini, dari kondisi ini. Tapi Yesus mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ketika Bapa bicara kepada Abram, Yahweh bicara kepada Abram, I am your shield. I am your great reward. Yesus datang ke dunia, mengulang lagi perkataan itu dengan mengatakan, I am your shield. Aku telah mengalahkan dunia. Aku yang akan mengalahkan dunia. Aku yang akan mengalahkan pandemi COVID ini. Aku yang akan mengalahkan situasi yang sulit, kondisi ekonomi yang sulit ini. Aku yang akan mengalahkan segala musuh-musuh penyakit-penyakit ini. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, saya tutup dengan pertanyaan ini. Saudara, bahwa tidak ada rasa aman yang bisa kita timbulkan di luar sana. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dapatkan rasa aman itu. Saudara mungkin punya janji. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam kehidupanmu? Atau apa isi doa? Ya. Atau saya bisa simpulkan begini. Apa bintang-bintang saudara? Renungkanlah pertanyaan ini dalam hatimu. Dan catatlah ini, renungkan sepanjang hari ini, saudara, ingat lagi, apa bintang saudara? Ya, bintang-bintang saudara. Ya, apa janji-janji Tuhan dalam hidupmu? Yang berikutnya, bagaimana respon saudara setelah saudara melihat janji itu? Setelah saudara melihat bintang-bintang itu? Setelah saudara mendengar janji Tuhan? Bagaimana respon saudara setelah melihat bintang-bintang saudara? Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang akan berbicara lebih banyak dalam kehidupan kami. Sebagaimana Abraham yang kami baca dari cerita ini, mengalami banyak tantangan, pencobaan, kesulitan yang memang tidak mudah. Tapi kami melihat juga bagaimana Engkau Allah yang setia kepada hamba-Mu Abraham. Di tengah kegagalan, ketakutan yang Abraham alami. From fear, Engkau membawa Abraham to faith. Demikianlah kami Tuhan. Kami mengakui kami ini lemah di hadapan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami ketakutan persis seperti yang Abraham alami, mari saudara datang kepada Tuhan. Tuhan akan membawa engkau from fear to faith. Dari ketakutanmu kepada iman, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa bagi jemaat yang sakit pada siang hari ini. Atau keluarga kami yang mengalami sakit. Juga termasuk sakit COVID-19 ini. Karena terkena virus COVID. Kami berdoa saat kami melakukan perjamuan kudus. Di sana terjadi juga kuasa kesembuhan. Kuasa darah Yesus yang mengalir ke dalam tubuh kami. Dan juga itu yang kami salurkan kepada mereka yang sakit. Kami menumpangkan tangan kepada mereka yang sakit. Saudara, terimalah kesembuhan. Saudara akan mengalami kesembuhan. Bahkan keluarga kami, kerabat kami yang mengalami sakit. Ada jamahan Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami memohonkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, usaha mereka. Kami berdoa Tuhanlah menjadi penolong kami. Tuhanlah menjadi perisai kami kalau ada ancaman-ancaman bahaya yang menyerang bisnis kami. Tuhan, Engkaulah perisai kami. Dan Tuhanlah our great, a very great reward bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Aku serahkan semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi kami semua. Tuhanlah yang menjadi perisai kami. Tuhan yang akan menolong kami dalam kesulitan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Allah Putra Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus selalu melimpah dalam kehidupan
saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat Tuhan ini, katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.